Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Maku dari kelas AS1 Farmasi 2023. Di sini, saya akan membahas materi terkait volumetri, yang salah satu contoh dari volumetri yang akan saya bahas yaitu titrasi argentometri. Sebelum membahas lebih jauh lagi tentang materi argentometri, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu volumetri. Analisa volumetri adalah analisa kimia kuantitatif yang dilakukan dengan jalan mengukur volume suatu larutan standar yang bereaksi langsung dengan larutan yang dianalisis, di mana kadar dan komposisi dari sampel ditetapkan berdasarkan volume bereaksi atau volume diketahui yang ditambahkan ke dalam larutan zat uji hingga komponen yang ditetapkan bereaksi secara kuantitatif dengan bereaksi tersebut. Selanjutnya ialah metode volumetri. Metode volumetri secara garis besar dapat diklasifikasikan dalam 4 kategori, yaitu yang pertama titrasi asam basa. Titrasi asam basa didasarkan pada proses netralisasi, di mana jika larutan bakunya adalah larutan basa, maka zat yang akan ditentukan haruslah bersifat asam. Sementara berdasarkan sifat larutan bakunya, titrasi ini dibagi menjadi dua, yaitu asidimetri dan alkalimetri. Asidimetri adalah titrasi yang menggunakan larutan baku asam sebagai titran, sementara alkalimetri adalah titrasi yang menggunakan larutan baku basa sebagai titran. Yang kedua ialah titrasi reduksi oksidasi atau redoks. Pada reaksi redoks ini, yang terjadi adalah reaksi antara senyawa atau ion yang bersifat oksidator sebagai dua analit dengan senyawa atau ion yang bersifat reduktor sebagai titran. Begitu pula sebaliknya. Contoh dari titrasi oksidasi reduksi ini yaitu permanganometri yang menggunakan larutan baku KMNO4. Dan yang ketiga ialah titrasi pengendapan atau presipitasi. Pada reaksi pengendapan yang terjadi adalah reaksi penggabungan ion yang menghasilkan endapan. Salah satunya ialah titrasi argentometri yang menggunakan AgNO3 sebagai larutan bakunya. Dan yang terakhir ialah titrasi pembentukan kompleks atau kompleksometri. Titrasi pembentukan kompleks digunakan untuk menetapkan kadar ion logam yang menggunakan larutan eta sebagai larutan bakunya. Selanjutnya ialah argentometri. Apa sih argentometri? Titrasi argentometri merupakan reaksi pengendapan di mana zat yang hendak ditentukan kadarnya diendapkan oleh larutan baku perak nitrat dan indikator kalium kromat. Zat tersebut contohnya ialah garam-garam halogenida, sianida, tiosianida, dan fosfat. Nah, dalam titrasi argentometri, dia mempunyai 3 metode. Yang pertama ialah metode Mohr. Metode Mohr adalah metode yang digunakan dalam pengukuran kadar klorida dan bromida dalam suasana netral dengan larutan standar perak nitrat dan penambahan kalium kromat sebagai indikator. Yang kedua ialah metode Volhard. Metode Volhard ini didasarkan pada pengendapan perak tiosianat dalam larutan asam nitrat dengan menggunakan ion besi untuk meneliti ion tiosianat berlebih. Nah, indikator yang dipakai ialah Fe3+ dengan titran yaitu NH4CNS untuk menetralkan kadar garam perak dengan titrasi kembali setelah ditambah larutan standar berlebih. Dan yang terakhir ialah metode Fajans. Titrasi argentometri dengan metode Fajans sama seperti pada cara Mohr. Yang terdapat perbedaan ialah hanya pada jenis indikator yang digunakan, di mana indikator yang digunakan pada metode Fajans yaitu indikator absorpsi seperti chosin atau fluonescein, semacam anion yang diendapkan oleh Ag. Nah, berikut ialah gambar alat titrasi yang digunakan pada titrasi argentometri. Yang pertama yaitu ada statif. Statif sendiri dia berfungsi untuk menegakkan buret ataupun sebagai penyangga. Yang kedua ialah klem. Klem terbuat dari besi atau baja yang berfungsi untuk memegang buret agar tidak jatuh. Yang ketiga adalah buret. Buret sendiri dia berfungsi untuk mengeluarkan titran dengan volume tertentu. Yang berikut adalah Erlenmeyer. Erlenmeyer dia berfungsi sebagai tempat dari menampung titrat. Dan yang terakhir ialah keran buret. Keran buret sendiri berfungsi untuk mengatur arus dari titran pada saat proses titrasi. Selanjutnya adalah salah satu contoh
penerapan dari titrasi argentometri, yaitu penentuan kadar tiamin HCl dalam vitamin B1. Sebelum melakukan penentuan kadar, hal pertama yang harus dilakukan ialah pembakuan larutan. Tujuan dari pembakuan larutan sendiri ialah agar kita dapat mengetahui konsentrasi yang tepat dari AgNO3, sehingga dapat digunakan untuk titrasi sampel yang belum diketahui konsentrasinya. Masuk kepada cara kerjanya, yang pertama ditimbang 252 mg padatan NaCl, yang kedua dimasukkan larutan AgNO3 ke dalam buret hingga tanda batas 0, kemudian dimasukkan padatan NaCl yang telah ditimbang tadi ke dalam gelas kimia dan ditambahkan 50 ml Aquades dan dicampurkan hingga keduanya homogen dan ditambahkan indikator kalium kromat sebanyak 1 ml. Tujuan dari penambahan indikator K2CO4 karena K2CO4 dapat berlangsung pada suasana netral. Dan yang keempat ialah dimasukkan larutan ke dalam Erlenmeyer dan dititrasi hingga mencapai titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi sendiri ditandai dengan terbentuknya larutan merah bata dan endapan perak AgCl. Nah, setelah dititrasi, maka volume yang didapatkan itu sebesar 42,9 ml dan dilakukan perhitungan. Diperoleh bahwa normalitas AgNO3 adalah 0,1 N dengan perhitungan sebagai berikut. Nah, rumus dari normalitas sendiri yaitu massa dibahagi berat ekivalen dikali volume. Nah, pada saat penimbangan tadi, NaCl yang digunakan yaitu sebanyak 252 mg dibahagi berat molekul NaCl yaitu 58,5 dikali volume air titrasi yaitu 42,9 ml. Didapatkan normalitas AgNO3 yaitu sebesar 0,1. Setelah melakukan pembakuan larutan, selanjutnya ialah penentuan kadar tiamin HCl dalam vitamin B1. Hal yang pertama yang dilakukan ialah dimasukkan larutan baku AgNO3 ke dalam buret hingga tanda batas 0. Kemudian ditimbang 422 mg tablet vitamin B1 dan digerus hingga halus. Kemudian dimasukkan ke dalam gelas kimia dan ditambahkan 50 ml Aquades dan ditambahkan 1 ml K2CO4 sebagai indikator. Kemudian campuran tersebut diaduk hingga homogen. Berikut dimasukkan larutan tersebut ke dalam Erlenmeyer dan dimulai proses titrasi hingga mencapai titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna larutan menjadi merah bata dan terbentuk endapan perak. Setelah titik akhir titrasi didapatkan volume titran sebesar 5,8 ml. Kemudian dihitung massa tiamin HCl dalam vitamin B1 dengan rumus mil AgNO3 dikali N AgNO3 dikali 16,86 mg dibahagi bobot vitamin B1 yaitu sebesar 420 mg dikali 0,1 dikali 100%. Didapatkan kadar vitamin B1 yaitu sebesar 23,06%. Dari proses titrasi tersebut menghasilkan beberapa reaksi, yaitu yang pertama reaksi pada pembakuan larutan, yaitu ketika AgNO3 ini ditambahkan dengan NaCl, di mana ion Ag+ akan bergabung dengan ion Cl- membentuk endapan AgCl, sementara ion Na+ akan bergabung dengan ion NO3- membentuk NaNO3 yang tetap larut. Jadi, ketika AgNO3 dicampur dengan NaCl dalam larutan, maka endapan putih dari AgCl akan terbentuk dan natrium nitrat akan tetap larut dalam larutan. Yang kedua adalah reaksi penentuan kadar, yaitu ketika AgNO3 ditambahkan dengan K2CO4, maka dua ion Ag+ akan bergabung dengan satu ion Cr2O4- membentuk endapan Ag2CR4. Sementara ion K+ akan bergabung dengan ion NO3- membentuk KNO3 yang tetap larut. Jadi, ketika AgNO3 dicampur dengan K2CR4 dalam larutan, maka endapan merah kecoklatan dari Ag2CR4 akan terbentuk dan kalium nitrat akan tetap larut dalam larutan. Demikianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan terkait volumetri yang salah satu contoh ataupun tema yang saya angkat ialah titrasi argentometri.
Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.